Dewan Juri serta kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan sebuah paparan yang sudah kami serahkan karya tulis ilmiahnya, insya Allah berjumlah 131 halaman, dan ini ada ringkasan sebanyak 11 slide. Baik, kita akan mundur terlebih dahulu, paling ujung. Bapak Dewan Juri dan kawan-kawan sekalian, di layar kami tampilkan sebuah proses wisuda yang ke-17 santri narapidana lapas kelas 2B Amuntai. Ini merupakan puncak dari sebuah proses yang begitu besar tentang perjalanan seorang narapidana yang dibalik jeruji dia meraih hidayah berjiwa santri. Nah, proses ujung di sini itu merupakan sebuah proses yang sangat panjang. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti setelah jeda iklan berikut ini. Kita kembali ke awal, ya, kembali ke awal. Nah, judulnya adalah Pola Pembinaan Terpadu Narapidana dalam Penegakan Hukum Berbasis Pesantren. Kebetulan izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pendiri, pengasuh dan juga pengajar Pondok Pesantren At-Taubah kelas 2B Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi sejak tahun 2016 sampai sekarang ini, Pak Dewan Juri dan kawan sekalian, saya tahu betul bagaimana liku-likunya mendirikan, membina, sehingga menghasilkan sebuah prestasi di dunia dan juga mudah-mudahan bernilai di akhirat kelak. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa sejak didirikan sampai sekarang, bahwa lembaga pembinaan pondok pesantren berbasis pondok pesantren lapas kelas 2 Amuntai ini sudah punya akta notaris, akta hukum. Jadi sudah berbadan hukum. Artinya, walaupun ini di bawah Kementerian Hukum, mereka taat dengan asas hukum, tetap harus kegiatan operasional ini harus ada dasar hukumnya. Dan inilah kita bisa mencari mitra, terutama dalam hal pendanaan dan sebagainya. Yang kedua adalah bahwa 2016 sampai sekarang Pompes ini sudah menjadi role model, percontohan lembaga pemasyarakatan rumah tahanan seprovinsi Kalimantan Selatan. Saya kira bisa tepuk tangan, Pak. Ya, biar diajak ada Bapak. Nah, dari 14 lapas dan rutan, saya sudah diminta oleh Kalapas dan Korotan masing-masing itu sebanyak 11 lapas dan rutan. Untuk apa? Untuk berbagi, mensosialisasi bagaimana sehingga Pompes At-Taubah ini menjadi role model. Apa rahasianya? Bagaimana proses perjuangannya? Yang ketiga adalah bahwa pada saat kanwilnya Pak Lilik Sujandi, beliau juga memberikan apresiasi yang luar biasa sekali, sehingga saya diberikan penghargaan sebagai perintis, pencetus pertama, pendiri perintis lembaga pembinaan keagamaan berbasis pesantren di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana keadaan lapas ini sebelum saya hadir. Yang kedua, bagaimana intervensi saya sehingga program ini berjalan sehingga menjadi role model. Yang ketiga adalah apa dampak dari proses pembinaan keagamaan berbasis pesantren ini kepada narapidana khususnya. Ini biodata kita lewati. Ini lanjut profil bina umum, kita lanjut. Kemudian ini grafik komuninya sekarang posisinya 535. Kalau ibu dan ibu berapa? 500. Lebih banyak saya, Bu.
Tapi walaupun banyak sama juga narapidana juga. Dan pesantren saya sampai hari kiamat tidak menerima santri. Nah, dan menerima santri. Ini grafik kita lewatkan saja biar dilihat. Nah ini binaan kategori penegak hukum. Apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah ini. Saya ingin memadukan antara Undang-Undang Nomor 22 2022 ya dengan Undang-Undang 18 2019 dan 29 2019, yakni tentang pesantren dan majelis taklim. Ini kita gabungkan karena bagaimana kita menegakkan hukum kepada narapidana, karena pada dasarnya kami Humka sudah punya dasar pembinaan. Tapi setelah kita teliti ternyata masih banyak yang belum dilakukan. Pertama, tidak maksimal, undang-undang tidak maksimal. Saya pernah diceritakan salah seorang sipir, apa ceritanya, Pak Ustadz, ketika sebelum ada pesantren, ya, setiap hari saya berdoa di muka rumah mau ke lapas, ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan narapidana tenang, tidak ada gesekan, tidak ada perkelahian, itu, ya, mereka sangat ada kekhawatiran. Nah, ketika pesantren ini kita adakan, saya punya 4 langkah. Dipaksa, dibiasakan, ya, kemudian dibutuhkan dan dinikmati. Nah, penggabungan ini harus melalui proses, maka saya sebut dengan pola pembinaan. Berarti pasti masuk sistem manajemen. Yang pertama adalah bagaimana kita memaksakan napi ini supaya ikut program. Maka kita bikinlah program sehingga proses itu terjadi, pembinaan itu terjadi. Yang pertama ini. Yang kedua adalah ini hampir seluruh Indonesia pada waktu itu, Pak. Pertama, pandangan masyarakat tentang bagaimana napi ini masih sedikit stigma negatif. Kemudian lagi over kapasitas, tadi Ibu Ida juga bilang over kapasitas itu seluruh Indonesia pasti ada. Seharusnya lapas Amuntai ini dalam hal ini adalah pesantren itu 150 saja, ini 535. Bapak Ibu bisa membayangkan di sebuah ruangan yang 4x4 itu diisi 40-50 ya. Yang belum saya lakukan cuma satu, Bapak Ibu, tidur bersama narapidana. Karena karena saya pengasuh pendiri, mau tidak mau saya harus memikirkan beberapa hal, tenaga pendidiknya, pembiayaannya, kita akan terlibat semua itu ya. Nah, berikutnya lagi adalah ini, gesekan antar narapidana, melarikan diri. Saya pastikan selama pondok ini ada, mudah-mudahan sampai tahun ke depan tidak ada yang melarikan diri, tidak ada yang melarikan diri. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita sentuh hatinya dengan pendekatan agama ya. Kemudian berikutnya lagi adalah ini di lapas Rotan Kalimantan Selatan belum ada pembinaan seperti yang kami lakukan sekarang, maka tadi disebut dengan role model. Nah, kemudian bagaimana kegiatan sebelumnya? Ada, Bapak Ibu terhormat, tapi sangat minim sekali. Nah, setelah kita lakukan beberapa hal demikian, kita lanjut kepada yang berikutnya. Inilah yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita berpijak pada undang-undang. Aspek yang kedua adalah aspek kebijakan lapas dan regulasi. Kemudian aspek ketiga topoksi. Jadi di sana ada dua apa namanya, satu organisasi itu diisi oleh 2 komponen, komponen lapas, kemudian komponen pengelola perpusat. Kita gabungkan semua ya. Nah, berikutnya lagi adalah yang keempat, aspek respon petugas, narapidana, keluarga napi, masyarakat ya. Baik, kita lanjut. Sudah lampunya sampai. Nah, yang terakhir, dampak yang saya lakukan ya. Sekarang ini sebelum kita berangkat ke Jakarta tadi, kita sudah ditelepon oleh Kepala Biro Pemasyarakatan KKN, karena kita Pak Dewan Juri kita sudah melakukan MOU dengan UIN Banjarmasin. Kebetulan Profesor Dr. Mujibur Rahman satu letting seangkatan dengan saya. Nah, beliau mengadakan MOU. Jadi sekarang sudah kita telepon bahwa Agustus ini akan turun nanti mahasiswa KKN, dan juga sudah menghasilkan 4 peneliti S1, 3 dari UIN, 1 dari UNAM di psikologi, 1 yang menghasilkan S3. Mohon maaf Pak Dewan Juri, saya meneliti
karena doktor saya di Uninus Bandung, salah satu penelitian saya adalah tentang narapidana ini, tentang pembentukan karakter, dan secara ilmiah pesantren kami sudah diuji secara ilmiah. Hari ini saya buktikan bahwa selain ilmiah sudah saya lakukan, secara alamiah sudah dilakukan, tapi yang terpenting secara ilahiyah sudah saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kira mudah ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Baik, kita ingin gali ya. Ada teman-teman yang punya inovasi, kreasi yang sampai saat ini belum tergali ya. Ini buat saya secara pribadi ini menarik sekali. Cuman ada kekhawatiran saya, dari 500 lebih narapidana yang ada di lapas ini saat ini, saya takut mereka tidak mau pulang semua. Ya tadi kan yang pertama kan dia tidak akan melarikan diri ya. Bahkan kekhawatiran saya setelah masanya bebas pun dia tidak mau pulang, masih tetap di pesantren itu. Ini mengkhawatirkan saya. Rasa cinta yang mendalam. Iya itu mengkhawatirkan. Terus bagaimana dengan pola pembinaan saya? Ini juga Pak ya, agak sedikit, karena beberapa kali juga saya mengikuti perjalanan teman-teman melakukan pembinaan ke lembaga-lembaga binaan ya, lembaga pembinaan. Bagaimana Bapak melakukan pembinaan terhadap para sipirnya, para itunya, apa juga ikut menjadi bagian pembinaan Bapak? Karena tanpa adanya keseriusan dari para sipir, dari para pemangku jabatan di sana, itu napi-napi juga akan bersikap negatif terus begitu. Karena memang yang ada di situ, mohon maaf kategorinya, katakanlah saya katakan berperilaku tidak baik gitu. Ya, ini di sini para narapidananya campur Pak, narkoba, ada kekerasan, dan ini semua di sini. Apa ini hanya klaster untuk Siap menjawab. Napinya napinya beragam, apa hanya khusus napi tertentu? Izin menjawab Pak. Oh ya, Yang silakan. pertama, di sini ada dampak, ada berapa? Ada 8 petugas ya. Petugas itu pengakuan hampir semua kasih itu merasa sangat terbantu dengan adanya pesantren. Memang khawatirnya begini Pak Dewan Juri, ketika narapidana ini keluar dari jeruji besinya itu sudah sipil sudah repot semua, karena setiap langkah itu bisa terjadi pencabutan jabatan Pak. Itu risikonya. Maka saya pastikan bahwa ketika dia melangkahkan keluar dari rumah tahanan atau kamar yang tersebut, kita pastikan bahwa hati mereka terisi dengan pembinaan keagamaan. Maka 8 etnis, ada 8 program ya. Salah satunya adalah mereka wajib sholat 5 waktu misalnya ya. Kemudian ada pembibitan calon dai taubah, ada pendekatan sistem psikoterapi, psikomotik, religius. Kemudian lagi ada pembinaan. Saya sudah mengislamkan 9 Pak. Jadi di sana sudah saya mengislamkan mu'alaf 9 orang, dan saya menggantikan namanya. Bahkan saya juga menyunat, bukan saya menyunat Pak, dokter juga. Tapi saya kerjasama dengan rumah sakit, karena saya juga pendiri Rohaniawan Islam Rumah Sakit. Saya sudah bertugas di rumah sakit 23 tahun. Jadi ketika terjadinya pengislaman, urusan sunat gampang Pak. Urusan pembinaan mu'alaf di bidang bastas setiap kali masuk Islam dia ngasih sumbangan 1 juta. Nah ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini bagaimana pertanyaan Pak Dewan Juri tadi tentang napi yang kerasan dah. Memang ada 1 orang Pak. Ada 1 orang yang 3 bulan lagi mau bebas, dia bilang Pak saya di sini aja. Saya bilang pulang. Karena sampai sudah dididik dengan PCDA, pembinaan calon dai, sudah bisa memandikan orang mati, sudah bikin tahlil. Dan terakhir Pak Dewan saya tekankan bahwa pesantren ini adalah berbasis ahlus sunnah berjamaah berkultur info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, ini udah overtime sebenarnya.
saya pernah mondok dulu, ya. Saya membayangkan mengasuh santri yang sedemikian banyak saja yang mereka masih pure gitu ya, masih innocent. Ya. Itu perlu metodologi, perlu tim pengajar, ya. Perlu kurikulum, bahkan perlu durasi waktu yang lama. Nah, saya membayangkan nih di lapas gitu ya, narasi yang Bapak ucapkan itu seakan-akan Bapak bekerja sendiri gitu, bisa mengatasi semuanya dan dengan optimisnya bisa meyakinkan bahwa mereka keluar dari lapas husnul khotimah gitu. Baik, Pak. Sudah establish sebagai pribadi yang baru dan bisa diterima masyarakat. Izin jawab, Pak. Jadi pola itu kan artinya sistem. Tidak mungkin Pak saya bekerja sendiri. Kita memerlukan beberapa, kan makanya ada organisasi struktur, ada organisasi santri, ada PCDIA ini Pak. PCDIA ini adalah kader supaya bisa membantu proses pembelajaran kita. Saya ingin contohkan singkat saja. Misalnya hari ini hari Selasa, saya ngajar hari Rabu Pak. Tapi kalau setiap habis dinas saya ke sana karena kebetulan kantor dengan lapas itu tidak jauh. Nah, misalnya hari ini Selasa itu pelajarannya ada tauhid, maka yang keluar dari kamar itu 3 kamar Pak. Kamar 1, 2, 3 masuk. Nanti kalau dia selesai masuk lagi ke ruangannya. Terus lagi nanti pagi yang kedua